Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirin, NIM 192204-2003, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya. Terima kasih kepada dosen pembimbing atau ayahanda Andi Muhammad Irfan STMT yang telah membimbing kami dalam mata pelajaran mekanika fluida. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tersebut. Baik, langsung saja. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida baik yang bergerak, dinamika fluida atau diam, statika fluida. Baik gas maupun cairan diklasifikasikan sebagai fluida, dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar. Pernapasan, aliran darah, renang, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, sungai, kincir angin, pipa, rudal, gunung es, mesin, filter, jet, dan sprinkler. Untuk beberapa nama, jika dipikir-pikir, hampir semua yang ada di planet ini adalah fluida atau bergerak di dalam atau di dekat fluida. Sejarah dan cakupan mekanika fluida. Seperti kebanyakan disiplin ilmu, mekanika fluida memiliki sejarah pencapaian awal yang terjadi secara tidak menentu. Kemudian, era peralihan dari penemuan fundamental yang stabil di abad ke-18 dan ke-19 yang mengarah ke era praktik modern. Abad ke-21 seperti yang kita sendiri istilah terpusat pengetahuan kami yang terbatas tapi up to date. Peradaban kuno memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan masalah aliran tertentu. Kapal layar dengan dayung dan sistem irigasi sama-sama dikenal pada zaman prasejarah. Orang Yunani menghasilkan informasi kuantitatif. Archimedes dan Hero of Alexandria, keduanya mengendalikan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor pada abad ke-3 sebelum Masehi. Archimedes pada abad 285 sampai 212 sebelum Masehi merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda terapung dan terendam. Sebenarnya mendapat bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisis. Bangsa Romawi membangun sistem saluran air yang luas pada abad ke-4 sebelum Masehi, tetapi tidak meninggalkan catatan yang menunjukkan pengetahuan kuantitatif tentang prinsip desain. Beberapa poin penting di bab ini. Cairan sebagai kontinum, dimensi dan unit, properti bidang kecepatan, sifat termodinamika fluida, teknik analisis aliran dasar, pola aliran, streamlines, straight lines, dan path lines. Ujian dasar-dasar teknik, sejarah mekanika fluida. Selanjutnya kita beralih pada bab 2. Distribusi tekanan dalam fluida. Motivasi. Banyak masalah fluida tidak melibatkan gerakan. Mereka menyangkut distribusi tekanan dalam fluida statis dan pengaruhnya pada permukaan padat dan pada benda terapung dan terendam. Ketika kecepatan fluida adalah 0, dilambangkan sebagai kondisi hidrostatis, variasi tekanan hanya disebabkan oleh berat fluida dengan asumsi fluida yang diketahui dalam medan
gravitasi tertentu. Tekanan dapat dengan mudah dihitung dengan integrasi. Aplikasi penting dalam bab ini adalah distribusi 1. Distribusi tekanan di atmosfer dan lautan. 2. Desain manometer, instrumen tekanan mekanis dan elektronik. 3. Gaya pada permukaan datar dan lengkung yang terendam. 4. Daya apung pada tubuh terendam. Dan 5. Perilaku benda mengambang. 2. Hasil terakhir dan prinsip Archimedes. Beberapa poin-poin materi bab 2. Kesetimbangan elemen fluida, distribusi tekanan hidrostatik, aplikasi untuk manometri, gaya hidrostatis pada bidang permukaan, gaya hidrostatis pada permukaan lengkung, gaya hidrostatis dalam cairan berlapis, daya apung, dan stabilitas distribusi tekanan dalam gerakan benda kaku. Ringkasan, pada bab ini telah dikhususkan sepenuhnya untuk komputasi distribusi tekanan dan gaya dan momen yang dihasilkan dalam fluida statis atau fluida dengan medan kecepatan yang diketahui. Semua masalah hidrostatis bagian 2.3 hingga 2.8 dan benda kaku bagian 2.9 diselesaikan dengan cara ini dan merupakan kasus klasik yang harus dipahami oleh setiap siswa. Dalam aliran kental yang berubah-ubah, tekanan dan kecepatan tidak diketahui dan diselesaikan bersama sebagai sistem persamaan pada bab-bab selanjutnya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bab 3. Hubungan integral untuk volume kontrol. Motivasi. Dalam menganalisis gerakan fluida, kita dapat mengambil salah satu dari dua jalur. 1. Mencoba mendeskripsikan pola aliran rinci pada setiap titik X, Y, Z di lapangan. Atau 2. Bekerja dengan wilayah berhingga membuat keseimbangan aliran masuk versus aliran keluar dan menentukan efek aliran kotor seperti gaya atau torsi pada benda atau pertukaran energi total. Yang kedua adalah metode volume kontrol dan merupakan pokok bahasan dari bab ini. Poin-poin dalam bab 3. Hukum fisika dasar mekanika fluida. Teorema transportasi Reynolds, konservasi massa, persamaan momentum linear, aliran tanpa gesekan, persamaan Bernoulli, teorema momentum sudut, persamaan energi 16. Ringkasan, pada bab ini telah menganalisis 4 persamaan dasar mekanika fluida. Kekekalan 1. Massa, 2. Momentum linear, 3. Momentum sudut, dan 4. Energi. Persamaan diserang dalam skala besar-besar, yaitu diterapkan ke seluruh wilayah aliran. Dengan demikian, analisis tipikal akan melibatkan perkiraan bidang aliran dalam wilayah tersebut, memberikan hasil kuantitatif yang agak kasar tetapi selalu instruktif. Namun, hubungan volume kontrol dasar yang ketat dan benar dan akan memberikan hasil yang tepat jika diterapkan pada bidang aliran yang tepat. Ada 2 poin utama dalam analisis volume kontrol. Yang pertama adalah pemilihan volume kontrol yang tepat, pintar dan bisa diterapkan. Tidak ada pengganti untuk pengalaman, tetapi pedoman berikut berlaku. Volume kontrol harus memotong tempat informasi atau solusi yang diinginkan. Ini harus memotong tempat-tempat di mana informasi maksimum sudah diketahui. Jika persamaan momentum akan digunakan, persamaan tersebut tidak boleh menembus dinding padat kecuali benar-benar diperlukan, karena ini akan mengekspos kemungkinan tegangan dan gaya serta momen yang tidak diketahui yang membuat solusi untuk gaya yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan yang saya berikan
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.